Bismillahirrahmanirrahim. Majas sekarang kelanjutannya masih di pembahasan majas isti'aroh. Isti'aroh memang pembahasannya begitu panjang. Sekarang majas isti'aroh dengan memandang lafat yang berkaitan dengan dua sisi tasbih itu terbagi menjadi tiga macam. Terbagi menjadi tiga macam. Dua sisi tasbih ini yang dimaksud apa? Dua sisi tasbih ini berarti musyabbah dan musyabbah bih. Yang dimaksud dengan dua sisi tasbih di sini adalah musyabbah dan musyabbah bih. Maka meninjau, memandang pada lafat yang berkaitan dengan sisi tasbih, maka menjadi tiga macam. Artinya seperti ini. Nanti ada lafat tambahan, yang lafat tambahan itu menjadi mulaim. Lafat tambahan yang menjadi mulaim. Mulaim itu apa? Sesuatu yang berkaitan. Terdapat mulaim yang itu nanti entah mulaim dengan musyabbah atau mulaim dengan musyabbah bih atau tidak ada mulaim sama sekali antara musyabbah dengan musyabbah bih. Sehingga meninjau adanya lafat dalam sebuah kalam terdapat lafat mulaim yang mulaimnya itu mengarah kepada musyabbah ataupun musyabbah bih, maka ini nanti macam-macam ada tiga. Pertama, ada isti'aroh murasyaha. Ada isti'aroh murasyaha. Murasyaha, ini murasyaha. Ada isti'aroh murasyaha. Isti'aroh murasyaha itu bagaimana? Isti'aroh dikatakan dengan isti'aroh murasyaha yaitu majas yang disebutkan mulaim dengan musyabbah bih. Jadi kalau murasyaha itu dalam sebuah isti'aroh ada lafaz yang disebutin entah itu setelahnya atau sebelumnya yang mana lafaz tersebut itu mulaim berkaitan dengan musyabbah bih. Contoh, pada lafaz ini ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Sebelum saya menganalisis daripada dari contoh ini karena memang isti'aroh atau majas ini sudah dari kemarin kita bahas dan ini kayaknya pembahasan terakhir daripada majas isti'aroh, pembagian yang terakhir. Nah, sebelum saya menganalisis daripada contoh ini, kira-kira dari lafaz ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Mana isti'arahnya? Ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Kira-kira itu menurut jenengan, menurut analis jenengan, kira-kira mana yang isti'arahnya? Yang jelas, isti'arah itu, majas itu tidak menggunakan makna asli. Tijaro tadi. Tijarah. Kenapa jenengan Ya, menyebutkan tijarah? Tijarah itu kan perdagangan. karena di sini mengandung. Ya, nah ini maksudnya mereka kan istilah masa kesesatan dijual belikan dengan ya, petunjuk. Tijaro ini bahasanya
ma- istilahnya kayak perbandingan ya. Hmm. Berarti istiarahnya Jadi yang mana? orang-orang yang memperjualkan Berarti kan bukan ini kan asli dagangan kan? berarti kan jenengan mengatakan ini adalah perbandingannya kan? Barusan. Mm-mm. Oke. Nih, Fama robihat tijaratuhum ini perbandingannya. mm-mm, Gitu, dagangan. Bapak. Kemungkinan nanti di yes Lah, untuk betul, analisis ini awal. pembandingnya. Berarti ini bukan Hmm. bukan istiarahnya ini. Karena pembandingnya ini apa? Mulaim istilahnya Oh, dapat yang yang berkaitan. berkaitan. Ini tetap maknanya fama robihat maka dagangan mereka tidak akan berbati, berpenghasilan. Robihat, robih itu berhasil, tidak akan membuahkan hasil, Hmm. tidak akan membuah untung. Berarti mana lafat yang tidak menggunakan mana aslinya? Karena ini kan berkaitan dengan majas. Majas itu nggak mungkin menggunakan mana aslinya, pasti menggunakan makna majasnya. Berarti yang mana kira-kira? Atau ayah Akhi Afif? Istaro. Istaro, Mm-mm. istaro. Kenapa kok istaro? Kan nggak mungkin secara nyata membeli kesesatan dibeli dengan petunjuk. Kan nggak ada. Ya namanya membeli ya membeli HP, namanya membeli ya membeli barang. Artinya kan sehingga istaro ini menjadi istiarohnya, menjadi majasnya, ini menjadi istiarohnya. Ya karena nggak bisa untuk dimaknai secara makna aslinya. Membeli kesesatan. Membeli kesesatan dibeli dengan hidayah. Karena memang secara nyata di dunia nyata tidak ada orang yang benar-benar membeli kesesatan. Sehingga karena ada indikator ad-dhalala bil huda berarti istarowud ini tidak bisa dimaknai aslinya, tercegah untuk menggunakan makna aslinya. Berarti harus menggunakan makna majazinya. Istarawu itu menggunakan makna majazinya. Apa makna majazinya? Berarti menggunakan ini karena ini musyabbah berarti nanti ini menggunakan maknanya musyabbahnya. Berarti apa makna majazinya? Adalah mengganti. Istabdalu. Badan. Mengganti. Mereka adalah orang-orang yang mengganti hidayah dengan kesesatan. Karena ini isti'arah berarti apa kemiripan antara membeli dengan mengganti. Pastikan ada titik wajah sabah namanya. Ada wajah sabahnya. Apa kemiripan antara mengganti dan membeli? Kemiripannya apa? Sama-sama meninggalkan dan beralih kepada sesuatu yang lebih dia senangi. Istarau sama-sama sama-sama mengambil sesuatu yang lebih dia senangi. Istaro membeli sesuatu, otomatis kita membeli sesuatu yang menjadi kebutuhan, menjadi sesuatu yang disenangi. Begitupun dengan mengganti. Mengganti dari sesuatu yang mungkin kurang disenangi terhadap sesuatu yang lebih disukai. Begitupun dengan membeli. Jadi wajah sahabatnya sama-sama di situ. Sama-sama dia menggantikan, sama-sama dia merubah menuju kepada sesuatu yang lebih ia senangi. Jadi ada titik kesabarannya.
Sehingga menjadi isti'arahnya adalah istaro. Istaro itu isti'arah. Lah, karena sudah ketemu mana isti'arahnya, ini sudah ketemu isti'arahnya mana, kemudian menggunakan makna apa, wajah sabahnya apa, sudah selesai. Kemudian kita tinggal meninjau mana mulaimnya. Mulaim lafat yang berkaitan. Lafat yang berkaitan. Mana lafat yang berkaitan? Di sini ternyata setelah isti'arah ini, setelah menyebutkan istarawud dolalata bil huda, ternyata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan ayat fama robihat tijaratuhum. Dilanjutkan dengan fama robihat tijaratuhum. Nah, karena ini lafat ini fama robihat tijaratuhum berkaitan dengan istaro, yang mana istaro ini adalah musyabbah be, yang mana fama robihat tijaratuhum ini masih satu makna dengan istaro, satu gandeng ya, satu medan masih, karena istaro pasti kaitannya dengan fama robihat. Lah, berarti karena ini ada kaitan dengan ini, dengan lafaz ini, meskipun lafaz ini tidak menggunakan makna aslinya, maka ini dikatakan dengan majas murosyaha. Nah, sekarang tinggal kenapa kok ini masih fama robihat tijaratuhum kok masih disebut? Karena Ya, fama karena robihat berkaitan. tijaratuhum inilah yang disebut dengan tarsyih. Ini disebut dengan tarsyih sendiri. Mulaim ini sebagai tarsyih. Kenapa mulaim ini sesuatu yang berkaitan masih disebutin? Padahal istaro di depan ini tidak menggunakan mana aslinya, karena memang secara nyata tidak ada orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, tapi mengganti adanya. Dia lebih memilih kesesatan, lebih kepada memilih, bukan membeli. Dia menggantikan atau memilih kesesatan daripada hidayah sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kalau secara nyata bukan membeli. Ada setelah itu ada lafaz yang apa namanya yang sesuai mulaim berkaitan dengan istaro, berarti lafaz ini dikatakan dengan maka ini dikatakan dengan istilah isti'arah murosyaha. Murosyaha. Sedangkan ini fama robihat tijaratuhum disebutin ini sebagai penguat kiasan. Ini disebut dengan tarsyih. Tarsyih itu sebagai penguat kiasan. Kiasannya mana istarau? Ini hanya sekedar penguat kiasan. Disebut dengan tarsyih. Oke, coba kita lihat. Ulaika alladziina istarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Lafaz istarau digunakan arti istibdal, mengganti. Ijra berarti proses tahap-tahap daripada isti'arahnya. Mengganti perkara hak dengan perkara batil dan lebih memilih kesesatan untuk diserupakan dengan lafaz istiro. Berarti istiro itu posisinya adalah musyabbah be. Istarau. Istarud itu musyabbah be. Musyabbahnya adalah istibdal. Jadi istibdal memilih kesesatan itu diserupakan dengan istaro, membeli atau mengganti harta dengan harta lain. Apa wajah sabanya? Wajah sabanya meninggalkan perkara yang dibenci, yang tidak dibutuhkan, dan mengganti dengan perkara yang lebih disenangi. Apa korenah istaro tidak istiro itu tidak boleh menggunakan makna aslinya, karena memang mustahil diartikan membeli kesesatan. Namanya sudah
makna karena memang sudah makna majas, ya kayak gitu. Majas itu adalah mustahil, tidak benar kalau digunakan makna aslinya, harus menggunakan makna. Kemudian setelah adanya proses isti'arah itu, isti'arah sudah selesai prosesnya menggunakan maknanya istibdal. Kok istibdal itu disamakan dengan istiro dengan wajah syabah apa? Sudah selesai itu. Ternyata setelah itu ada penyebutan ar-ribh dan at-tijarah. Fama rabihat tijaratuhum. Yang mana lafat ini fama rabihat tijaratuhum merupakan lafat yang sesuai, yang berkaitan dengan istiro. Maka itu disebut dengan tarsyikh lafat tersebut. Sehingga adanya lafaz tersebut, pengulangan lafaz tersebut, penyebutan fama robihat tijaratuhum tarase itu hanya sebagai penguat kiasan, penguat kiasan, hanya sebagai penguat kiasan. Itu. Gimana yang pertama ini? Kita pahami dulu baru kita pindah ke mujarrodah. Ada yang masih dibingungkan? Lumayan tuh, paling baru kenal istilah-istilahnya ada tarsi dan sebagainya. Oke. Lumayan masuk, ya paling istilah-istilahnya tahap bertahap di paling. Ya, siap, siap. Artinya kan kalau dari kemarin hanya berhenti di istiarohnya saja. Berhenti di istiarohnya saja. Meninjau lafaz dari istiarohnya atau musta'arnya. Kalau musta'arnya berupa isim jamid nanti dikatakan dengan apa. Kalau musta'arnya berupa mustaq nanti dikatakan apa. Istiaroh ini kan musta'ar namanya. Sekarang selain musyabbah be, lafaz yang disebutin ini sebagai musta'ar. Sekarang lebih berkelanjutan. Kalau setelah proses adanya proses istiaroh, karena ini istiaroh, kok ada setelahnya atau sebelumnya, kok ada lafaz, penyebutan lafaz yang itu mendukung, tarsi itu penguatan kan, ya kok mendukung dengan lafaz ini, meskipun lafaz ini tidak menggunakan makna aslinya, kok ini masih dalam satu lingkup, masih kok ada ini pembahasan setelahnya kok masih dalam satu lingkup dengan ini. Oh itu namanya istilahnya dengan istilah isti'arah musyarroha karena ada mulaim itu. Terdapat lafaz yang berkaitan dengan isti'arah ini, musyabbah bina ini. Ya padahal sudah selesai. Ulaika alladzina istarwud dhalalata bil huda. Sebenarnya selesai di situ. Ternyata kok masih ada kalimat atau kalam yang masih berkaitan dengan itu. Nah, jadi kita fokusnya di sini. Karena kalau berkaitan dengan isti'arah, bagaimana wajah syabah ini dari kemarin-kemarin sudah selesai. Coba kita merecalling lagi. Nah, sekarang sebenarnya fokus kepada lafaz-lafaz, terdapat lafaz yang disebutin apa enggak, terdapat mulaim apa enggak gitu. Kalau terdapat karena di sini istaro musyabbah be, maka kemudian terdapat mulaim, maka nanti dikatakan murasyaha. Murasyah. Kemudian ada istilah isti'arah mujarrodah. Ada isti'arah mujarrodah. Berarti di sini terdapat mulaim yang mulaimnya itu berkaitan dengan musyabbah. Berarti musta'ar yang ada di sini adalah musyabbah. Kalau yang disebut di atas itu musyabbah be. Oke. Berarti di sini musyabbah
terdapat mulaim, terdapat sesuatu yang berkaitan dengan musabbah, bukan berkaitan dengan musabbah be. Berkaitan dengan musabbah, bukan musabbah be. Oke. Sekarang kita contohkan Al-Quran lagi fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi. Allah mencicipkan mereka dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Berarti di sini menyebutkan, di sini sudah menyebutkan, kalau di sini menyebutkan dua-duanya, menyebutkan musyabbah dan menyebutkan musyabbah bihnya. Lafaz di sini musyabbah dan musyabbah bihnya disebutin. Cuma ada mulaim yang nanti itu lebih cocok sesuai terhadap musyabbahnya, bukan kepada musyabbah bihnya. Meskipun sama-sama disebutin. Kalau di atas kan mulaim itu sesuatu yang berkaitan, condong berkaitan dengan musyabbah B. Tapi kalau di sini meskipun sama-sama disebut antara musyabbah dan musyabbah B, musabbah dan musabbah B ini, maka ini karena mulainya berkaitan dengan sama dengan musabbah, maka ini dikatakan dengan mujarradah. Oke. Coba dulu sebelum saya bedah ini, fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khaufi, tentukan mana musyabbahnya, mana musyabbah bihnya. Sebelum kita melihat mana mulaimnya. Ketika sudah ketemu dulu mana musyabbah dan mana musyabbah bihnya, apa sisi kesamaannya? Harus ini dulu diketahui dulu. Baru nanti cari mulaimnya. Mana mulaimnya? Mulaimnya cocok dengan musyabbah atau mulaimnya cocok dengan musyabbah bih gitu. Mulaimnya cocok dengan musyabbah atau musyabbah bih. Kalau cocok dengan musyabbah berarti itu kan mujarrodah. Kalau mulaimnya cocok dengan musyabbah bih berarti itu kan murasyahoh, murasyaha. Jadi caranya untuk menentukan mana musyabbah, mana musyabbah bihnya dulu. Dan apa wajah syabahnya. Baru nanti kepada selanjutnya menentukan mulaim, lafaz yang berkaitan. Adakah lafaz selain musyabbah dan musyabbah B ini yang berkaitan, sangat berkaitan atau mulaim antara keduanya? Lebih condong gimana nanti? Coba dilihat dulu. Fa'adaqallahu libasal ju'i wal khawfi. Kira-kira ini fa'adaqallahu libasal ju'i wal khawfi, musyabbahnya apa? Musyabbah bihnya juga yang mana? Musyabbahnya yang mana? Musyabbah bihnya yang mana? Kemudian wajah syabahnya apa? Monggo.
Kalau fa'adha kok gimana tadi itu? Fa'adha kok berarti merasakan itu Merasakan. Berarti itu bisa apanya? apa namanya? Musyabah. Berarti itu musyabbahnya. Berarti kalau musyabbah sesuatu yang diserupakan. Misal Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Berarti Zaid itu musyabbah, singa itu musyabbah bih. Fa'adhaqo mencicipi. Mencicipi disamakan dengan apa? Namanya ada musyabbah pasti kan ada yang diserupakan. Merasakan. Ini diserupakan dengan apa? Mencicipi. Merasakan ya? Mencicipi Mencicipi, sama dengan merasakan. mencicipi atau merasakan. Fa'adadakko yaduku mencicipi atau merasakan. Terserah. Benar kan Ustaz? Merasakan, mencicipi kan itu sama kan? Mencicipi, ya sama. Tapi fa'adakko itu ya mencicipi. Atau merasakan sama saja itu. Oh, Nanti ini bisa mencicipi. ada kok bisa bermakna mencicipi. Hmm, ya. Oke. Ini nanti Jadi gini, hmm, mana musabbah B-nya? Musabbahnya ini al-ju'i wal khaufi. Musabbahnya al-ju'i wal khaufi. Lapar dan ketakutan. Berarti kan ini disamakan dengan apa kan? Itu pastinya. Lapar dan ketakutan. Disamakan dengan libas. Jadi libas ini merupakan musabbah beh. Libas ini musabbah bi al-ju'i wal khaufi. Ju, lapar dan ketakutan itu disamakan. Berarti disamakan dengan itu berarti musabbah be. Alat penyamaannya. Lapar dan ketakutan disamakan dengan libas. Libas itu pakaian. Otomatis kita bertanya-tanya, kok ada lapar dan rasa takut disamakan dengan pakaian. Ini apa kesamaannya? Lah, apa kesamaan itu berarti kan wajah sabahnya. Harus dicari. Apa kesamaannya? Zaidun kal asadi. Zaid musabbah, asad itu musabbah be. Mana ada manusia kok disamakan dengan hewan? Apa titik kesamaannya manusia dengan hewan? Oh, fisyaja'ati. Dalam segi keberaniannya. Orang yang pemberani eh, itu diibaratkan singa itu identik dengan hewan yang pemberani. Ju'i wal khauf. Lapar dan takut ini musyabbah diikut disamakan dengan libas pakaian. Apa kira-kira kesamaannya? Ju wal khauf dengan libas, oke. Al ju wal khauf. Ju wal khauf ini sesuatu yang meliputi manusia. Al ju'i wal khauf sesuatu yang meliputi manusia, sesuatu yang meliputi manusia. Ketika lapar dan takut bahaya. Lapar dan takut itu sesuatu yang menyelimuti manusia, gitu kan? Ketika kelaparan kita diselimuti dengan kelaparan. Ketika ketakutan keadaan kita diselimuti dengan ketakutan. Rasa lapar dan rasa takut itu
menyelimuti kita dalam keadaan seperti itu. Sehingga disamakan dengan libas. Libas itu pakaian yang menyelimuti seseorang ketika dingin dan yang berarti titik kesamaannya sama-sama meliputi, menyelimuti. Sama-sama menyelimuti. Kalau di sini disebutin wajah samanya sama-sama tercakup dalam sesuatu. Kalau bahasanya saya itu menyelimuti. Rasa takut dan rasa lapar itu menyelimuti kita. Rasa takut selalu menyelimuti kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang menakutkan, pasti rasa takut menyelimuti kita. Ketika kita tidak makan dari pagi sampai sore, maka rasa lapar menyelimuti kita. Begitupun dengan libas. Libas itu adalah menyelimuti kita dalam keadaan dingin ataupun dalam keadaan panas biar tidak kepanasan. Oh, berarti lapar dan takut kok disamakan dengan pakaian, ini mana titik kesamaannya? Yaitu sama-sama menyelimuti sesuatu. Sama-sama menyelimuti kita. Menutupi ya bisa ya. Oke. Tapi kalau libas kan maknanya bisa menutupi, menutupi atau ya menutupi atau menyelimuti. Sehingga kan yang lebih pas kalau ju dan khof kan nggak bisa dimaknai menutupi, Bapak. Menyelimupi Enggak kan? yang pas. Nih, Jadi sama-sama tadi sekilas gimana? sekilas pikiran ada pikiran wajah sabanya itu ihtaj, kebutuhan, kebutuhan, butuh, sama-sama butuh Bisa sekilas, jadi. tapi Jadi wajah yang sahabat itu kan ya nggak bisa harus kan. satu, Bapak. Wajah sahabat itu tidak harus Oh, satu. Berarti kebutuhan. Tapi kalau ju mungkin masa ju kebutuhan dah. Ya kalau kalau makan kebutuhan. Kalau libas jelas kebutuhan. oh iya, Tapi kalau khauf masa kebutuhan apa? oh iya, Ju pas. enggak juga kan kayaknya tidak cocok lah. Kecuali kalau makan, makan itu memang kebutuhan. Misal air kan kebutuhan. Disamakan dengan libas. Libas itu memang pakaian. Orang Ya. butuh pakaian berarti sama-sama titik kesamaannya sama merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi tergantung ya. Kalau memang kurang cocok berarti yang lain. Ya. Pertama ya kalau dari saya adalah menyelimuti, sama-sama terselimuti. Ya. Lebih cepatnya. Soalnya kalau kebutuhan nanti masa orang butuh kepada takut, padahal mereka semua ingin menghindari rasa takut. Malah lapar juga juga sama. Orang-orang juga pengen menghindari rasa lapar sekiranya tidak lapar standar. Mana mereka butuh kepada makan biar kenyang. Jadi kalau libas memang bisa kebutuhan, tapi kalau ini yang nggak cocok sehingga nanti wajah sahabatnya nggak sama. Titik temunya ini masih kurang sinkron. Berarti kan sudah selesai, berarti kan sudah ketemu mana apa namanya mana wajah sabahnya, kemudian wajah sabahnya ini, musabah B-nya ini, kemudian ini adalah musabahnya, wajah sabahnya sudah ketemu. Ternyata sebelumnya Allah menggunakan lafaz fa'adzaqahallah, fa'adzaqahallah, dan Allah maka Allah mencicipkan. Adzaqo mencicipkan itu lebih berkaitan dengan libas atau al-ju'i wal khauf. Al-ju'i wal khauf. Lebih kepada Cicipi. al-ju'i wal khauf, merasakan. Merasakan lapar, mencicipi itu merasakan. Sama saja. Fa'adzaqallah berarti lafad adzaqo mulaim ini lebih cocok, lebih berkaitan dengan al-ju'i wal khauf.
merasakan lapar ataupun takut. Yang mana al-ju'i wal khauf ini musyabbah. Maka bagaimana? Majas yang disebutkan lafat yang berkaitan dengan musyabbah, maka dikatakan isti'arah mujarrodah. Tidak sama dengan musyabbah B. Kalau sama berkaitan dengan musyabbah B, maka dikatakan dengan yang pertama. Maka dikatakan dengan pertama. Yang lafad yang ada kaitan dengan musyabbah B, maka murasyaha, murasyaha. Tapi kalau seperti ini fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khauf. Makanya memang contoh-contoh ini dari kemarin itu adalah Al-Quran. Ya karena memang Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Balawahnya luar biasa, majasnya, ijaznya luar biasa, macam-macam. Maka sehingga memang dulu ketika orang Arab pada berlomba-lomba membuat syair, tidak ada satupun yang bisa menandingi keindahan Al-Quran. Padahal orang-orang Arab sebelum orang Al-Quran turun, orang Arab memang sudah ahli pandai dalam bersyair. Saking bagus-bagusan, Syair ngetop, itu. ngetop, ngetop sudah. Tapi ketika Al-Quran datang, turun, habis semua mereka. Tidak ada yang sepandai, yang cendekiawan bagaimanapun, nggak ada yang mampu untuk menandingi keindahan bahasa itu. Al-Quran. Makanya Ini seperti mukjizat isti'arah mujarrodah. Nabi. Iya, gimana? Bisa dipaham? Arti kata mufradnya apa tuh? Mujarodah sama itu. Murasah, murasah. Oh, kalau artinya, soalnya kayak gini, tahu kalau artinya mujarroda itu kan sebenarnya mujarrod ya tersepikan, tapi kan ini sudah menjadi istilah Sepi. yang punya definisi sendiri gitu. Yang dikehendaki bukan makna aslinya, tapi makna istilahnya kan. Apa makna dari definisinya ini? Kalau mujarroda itu kan mujarrod berarti kan sepi. Kalau hanya sekedar makna aslinya. Morosyakho, morosyakh. Kalau morosyakho itu makna aslinya apa ya? Kurang paham. Tapi kan yang dikehendaki bukan makna lafadznya, tapi makna itulah yang dimaksud maknanya secara istilahnya, definisinya, Istilah. cara istilahnya. Ya, maksudnya kalau kita tahu mufradnya satu untuk mengubah ini berikutnya ini itu agak lebih mudah begitu. Tapi kalau istilah sama lafaz beda sih ya. Betul. Kalau mujarroda ya sepi itu. Coba, ntar dulu coba kalau murosyah. Tapi untuk menerangkan sama orang awam sedetail ini mungkin mereka bingung kan. Ya, Maksudnya soalnya ini kita untuk posisinya, telah soalnya sendiri ini aja sudah. ini tujuan ini bukan ke orang awam, ini sudah orang-orang yang berpelajar. Soalnya sulit Ya, memang ya, ini. ya. Iya. Kita poinnya Artinya aja kayak kita gini, kalau mengingatkan murosaho istilah-istilah itu berasal dari murosaho itu berasal dari tarsyikh. Ini saya buka kamus. Kalau murosaho itu berasal daripada tarsyikh. Tarsyikh itu nanti bisa dimaknai sebagai murosaho karena ini maf'ul sifatnya adalah dihiasi, diperkuat, kemudian ditegaskan gitu. Artinya apa? Ini kan otomatis secara jenengan itu ya. Artinya nanti makna aslinya nanti bisa berkaitan dengan yang mau dimaksudkan ya. Contoh semisal tadi, Hmm. artinya daripada murosyaho, murosyaho ini kan adalah dari berasal daripada kata tarsyikh, tarosyihun, berasal daripada tarosyikh. Sehingga kalau tarosyikh murosyah,
Itu maknanya adalah dihiasi, bisa dihiasi, diperkuat atau ditegaskan. Ulaika alladzina astarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ini kan yang menjadi pembahasan kan. Fama rabihat setelah kita Ya, menentukan mana musyabbah dan musyabbah B-nya, wajah syabahnya apa sudah selesai, maka kan tinggal melihat mulaim, mulaim sesuatu yang berkaitan. Yang di sini yang kita bahas di sini tadi ini fama rabihat tijaratuhum. Artinya apa? Isti'arahnya kan ini, majasnya kan ini. Artinya apa? Setelah sudah kita menentukan isti'arah, majaz, musyabbah, musyabbah B dan wajah syabahnya itu apa? Lalu diperkuat, karena memang maknanya kan diperkuat kan, diperkuat, kemudian ditegaskan, ya, dihiasi, kemudian diperkuat dengan kata-kata atau masih ditegaskan dengan kata-kata yang masih dalam ranah makna yang seperti ini, masih dalam kiasan, masih dalam makna yang berkaitan dengan musyabbah B. Itu kalau makna lafadznya, Bang. ya, diperkuat ya. Bisa Kalau ini memperkuat. lihat di kalau dilihat di Mahfu bisa sama kalau proses sama dengan jawab syarat ya, Ustaz. Maksudnya ada eh, Jawab syarat, kenapa jawab mannya syarat, Bang? kemudian ada fa, ya. Oh, gitu. Ya, misalnya ada Nanti fa fa-nya ini itu kan lalu nanti fa ini kan macam-macam. Ya, kalau oh, di nahwu itu kan ada fa jawab, kemudian fa ibtidaiyah, ada fa ini, ada fa tafre itu kan. Tergantung itu iya nanti. iya. Mm, Jadi tidak semua fa di sini pasti jawab. Karena fa itu macamnya banyak. mm. Kayak ada kemarin iya ada kayaknya saya apa namanya? Word yang menjelaskan macam-macam fa itu dan bagaimana untuk menentukan kalau fama robihat di sini fa-nya fa apa gitu. Itu ada saya kumpulin begitupun dengan apa lagi ada fa ada apa lagi kemarin. Soalnya banyak. Ada mungkin ya Ya, bermacam 10 mungkin. Jadi kita melihat bagaimana ketemu ini fa jawab, bagaimana fa ibtida ini, bagaimana fa tafri ini, fa ini, fa sababiyah, fa apa itu macam-macam lah. Maka dilihat dari inilah pemahaman lafadznya ini. Jadi kalau pengen tahu tentang fa itu ya itulah. Antum bandingkan dulu antara fa satu, fa sababiyah, fa sama kita ketahui karakteristiknya satu persatu. Baru kita nanti ketika ketemu dengan lafadz-lafadz ini bisa meraba-raba. Oh ini fa anu ini. Oh ini fa anu gitu. Jadi kalau di sini tidak ini bukan fokus pada fa-nya, cuma ini fokus kepada ya, secara jumlahnya ini masih lafaz. berkaitan ya berkaitan dengan musyabbah B-nya gitu. Kalau yang mujarroda, kalau mujarroda itu artinya itu kan barod mujarrod tajrid jarroda yujarridu tajridan. Itu artinya dilepaskan. Tajrid dilepaskan atau ditelanjangi kalau hanya sekedar maknanya ya. Ya, Dilepaskan atau ditelanjangi kalau hanya berkedar makna mujarrodahnya itu karena berasal daripada tajrid dan jarroda jarroda yujarridu tajridan. jadi dan Artinya apa? Coba fa'adzaqahullahu coba kita kaitkan, coba coba dicoba-coba saja. ya, Kalau kita yang kita bahas tadi kan istilahnya. Fa'adzaqahul otomatis tapi otomatis kan menggunakan makna mujarroda pasti kan ada kaitan tetap. Fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khaufi. Bahwasanya kita sudah menentukan musta'arnya mana, artinya musyabbah musyabbah B-nya mana, itu ini libasal ju'i wal khauf. Ini al-ju'i wal khauf merupakan musyabbah, libas ini adalah musyabbah B.
kemudian tentang kemudian Balik. tentang wajah sabahnya sudah diketahui. Ya, Tapi yang menjadi masalah di sini yang menentukan mujarodah adalah fa'adha koha. Karena fa'adha koha yang itu sama dengan berkaitan dengan al-ju'i wal khauf. Artinya apa? Dilepaskan, kalau maknanya dilepaskan atau ditelanjangi. Artinya setelah kita sudah menentukan karena al-ju'i wal khaufi libas ini sebagai musabbah dan musabbah B, sudah kita ketahui itu. Kemudian terdapat sebuah kata atau lafaz yang kembali kepada makna aslinya. Yang kembali kepada makna aslinya yang dimaksud. Berarti yang kembali kepada musyabbah. Bukan kepada pengkiasannya. Kalau di atas itu kembali kepada pengkiasannya. Istaro itu pengkiasannya karena tidak bermakna istaro, aslinya. tapi beristibdal. Tapi kalau ini fa'adhaqoha langsung kembali kepada makna asli daripada musyabbah B-nya al-jum'i wal khauf. Berarti kan menelanjangi. Kayak kayak memperjelas langsung. Kalau mau dikait-kait-kaitan gitu. Ada kaitannya lah dikit, tapi yang dikendaki ini tetap istilahnya secara istilah. Dilepaskan maksudnya kembali ke aslinya gitu ya. Gitu. Ini yang terakhir adalah isti'aroh mutallaqoh. Isti'aroh mutallaqoh. Kalau mutallaqoh itu artinya mutlakoh. Namanya mutlak itu kan artinya bebas, tidak terikat. Namanya mutlak. Mutlak kan gitu. Mutlak itu artinya bebas, tidak terikat. Namanya sudah mutlak. Ini kalau kita ketahui maknanya dulu. Mutlakoh itu ya maknanya bebas, ya mutlak. Bebas, tidak terikat. Namanya mutlak. Lah, apa kalau mutlakoh ini adalah majas yang tidak disebutkan mulaim? Karena memang tidak terikat mutlak. Sehingga dalam mutlakoh ini tidak ada kaitan, tidak ada mulaim. Tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan musyabbah ataupun musyabbah bih. Tidak ada. Sehingga mutlakoh. Kalau yang ada kaitannya hanya di atas itu, terikat. Lakoh tidak. Yang kuduna ahdallah. Yang kuduna ahdallah. Mana yang kuduna ahdallah ini istiarahnya, majasnya? Coba ditentukan. Yang kuduna ahdallah mereka membatalkan janji Allah. Belum ada info Pak. Berarti mana? Yang kuduna itu sudah. Yang kuduna Oh, membatalkan. kue apa nih sih? Yang kuduna Si itu model membatalkan. kayak kue, arang ini kayak apa ini? Membatalkan Propolis janji biasa. itu Kita diserupakan bisa dengan bisa fakuto di kotil habli. nah, ya, tapi sing khusus nggak Disamakan berarti yang pulang kuduna kue ini dia musabbah nunggu itu disamakan produk dengan fakuto bagus kotil anak habli jadi anak lu mana infonya merusak tak punya ikatan satu tali. Apa wajah sabanya? syukurlah Sama-sama ini tidak memberikan burung manfaat, produknya lagi sama-sama diproses menghilangkan tapi ini fungsi. propolis kita anak Lalu kata yang menunjukkan arti musyabbah B yaitu di anak kedu Surabaya digunakan arti dia musyabbah yaitu membatalkan mesti janji. pulang Sehingga baru mencari dalam kita hal no ini yang kudu na'ahdallah yang menjadi pembahasan musyabbahnya kan ini.
Apa namanya Jepun iki lho isti'arohnya kan ini sing yang ngomata kuduna karo Brandon iki membatalkan wis yang pesen cuma nurungan informasi. diartikan Baru siap sebagai kok mana melepas. kirim. Membatalkan Onyo itu wah harus melepas, siap di transfer duitnya di transfer ya apa memutus biar tali. tak pening udah cepet proses itu Maka enggak enggak ahdallah, nggak ada info sih kanan ahdallah janji harus Allah siap sehingga kok tidak transfer ada biaya lafaz apa apa selain ini yang mulaim iya yang berkaitan iya dengan itu nggak yang ada info sih kuduna. kanan Tidak ada sehingga ini dikatakan dengan iya mutlaqah itu. nggak ada info sih kanan Jadi lebih orang gampang lah. Kalau gampangnya kalau lagi mutlaqah apa namanya memang sudah belajar terlepas bebas online ya daripada anak kaitan kita yang di atas anak itu. Kaitan dengan mulaim, tidak ada mulaim-mulaimnya. ya Oke, unik mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. dianggap anggap pelajaran online Mudah-mudahan kayak kuliah manfaat ngono barokah. Al-Fatihah.